A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada akad pagi yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka untuk melakukan kajian rutinitas kita, yaitu mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kajian ini menjadi amal soleh bagi kita semua, dan insya Allah pahalanya nanti kita bisa harapkan di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama membaca umul kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi, menambah keberkahan pada pertemuan kali ini. Bi barakatillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah sampai ayat 10 dari surah Al-Anbiya. Sekarang kita akan lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-11 dari surah Al-Anbiya. Seperti biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membacanya beberapa ayat, baru setelah itu kita sama-sama tadabburi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansa'na ba'daha qauman akharin. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun.
qalu ya wailana inna kunna zalimin. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum khashidan khamidin. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّأَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 7 ayat kita telah membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita lakukan dan kelak akan memberikan pahalanya kepada kita di yaumil akhirah. Pada pertemuan kemarin di ayat yang ke-10 Allah menjelaskan ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian bahwa Allah telah menurunkan Alkitab, maksudnya adalah Al-Qur'an ini ya, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW ya, kepada nabinya, kepada rasulnya, untuk disampaikan kepada umatnya atau kaumnya, yaitu kaum muslimin. Berarti Al-Quran ini ya, diturunkan kepada kita, kepada umat muslimin, yang di dalamnya, dalam Al-Quran maksudnya, itu terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, kata Allah. Jadi kalau kita ingin mulia, dimuliakan oleh Allah, ya rujukannya adalah Al-Quran. Jadi inilah kitab yang Allah turunkan kepada kita untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, di alam jagat raya ini. Supaya kita apa? Supaya kita lurus ya, kehidupan kita, benar kehidupan kita, tidak menyimpang atau tidak keluar dari jalur yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah. Wa kam, dan berapa banyak, qasamna, kami telah menghancurkan, min qaryatin, suatu negeri, kanat zalimatan, yang penduduknya itu berbuat zalim. Wangsa'na ba'daha qauman akharin. Wangsa'na, dan kami ciptakan kembali, ba'daha, sesudahnya, qauman akharin, dengan kaum yang lain. Allah di sini menjelaskan kepada kita bahwa zaman dulu telah banyak ya negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah lantaran penduduknya zalim.
lantaran penduduknya tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bedanya Pak ya, kalau zaman dulu itu langsung diazab totalitas oleh Allah sekaligus. Ya, sebab ya tidak nurut, tidak ngewarok karena bina, ya, tidak mau manut kepada nabinya, ya, bahkan nabi itu dibekali tidak hanya dengan wahyu tapi juga mukjizat supaya apa, manusia pada saat itu berimanlah kepada nabi dan rasulnya serta beriman kepada Allah. Namun apa yang mereka lakukan justru kebalikannya, memusuhi nabi dan rasulnya. Bahkan tidak sedikit nabi yang mereka bunuh karena apa yang dibawanya itu bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya. Hatta termasuk apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran ini. Bahkan Nabi Muhammad pun juga ada rencana untuk membunuhnya, yaitu ada perintah, kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah lantaran karena ingin dibunuh. Jadi negeri-negeri yang telah berbuat zalim itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu dibinasakan oleh Allah. Dan Allah mengganti dengan kaum yang lain. Artinya mendatangkan kaum yang baru. Barangkali kaum yang baru itu sesudah kaum yang lama itu dibinasakan, ya sugante ayak nu iman gitu. Ya. Namun ya kita lihat sejarah, kemudian kita lihat baca Al-Quran menjelaskan tentang umat-umat terdahulu. Ya, banyak orang yang tidak mau beriman kepada Rasul dan Nabi-Nya. Berarti watak manusia itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya, cenderung tidak mau diajak beriman kepada Allah. Maka harus hati-hati sebenarnya menjadi manusia itu, ya. Karena kalau tidak beriman itu berbahaya, membahayakan kehidupannya, baik di dunia maupun nanti kehidupan dia di akhirat. Jadi setiap kaum yang dibinasakan, Allah mengganti kaum yang lain, mendatangkan kaum yang lain. Barangkali kaum tersebut itu mau beriman kepada Allah, tapi kenyataannya adalah ya sama, ya, tidak mau beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman namun sedikit. Nabi Nuh misalnya berdakwah selama 950 tahun, ya. Konon menurut cerita kabar yang kita dapatkan, yang beriman hanya antara 40 hingga 80 orang. Berarti kan enggak imbang dengan usia beliau. Sedikit sekali yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Bahkan ya tidak sedikit pula Nabi dan Rasul yang tidak punya pengikut, artinya enggak beriman gitu. Masya Allah, ya. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu menjadi orang yang mau beriman. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarqudun. Falamma maka tatkala ahassu ba'sana, maka tatkala mereka merasakan azab kami, idahum tiba-tiba mereka itu minha dari negeri itu yarqudun pergi atau lari. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika suatu kaum itu diingatkan oleh Allah akan kaum-kaum yang terdahulu yang tidak beriman itu lalu dibinasakan, ya, kemudian mereka itu ya setidaknya mendengar cerita-cerita dari nenek moyangnya atau bapak-bapaknya yang dulu menceritakan tentang kaum yang dibinasakan oleh Allah, ya. Kemudian dia melihat dirinya bahwa dirinya itu juga melakukan hal yang sama, yaitu tidak beriman kepada Allah, dan mereka merasakan akan adanya datang azab,
Gitu. Wah, berarti ini enggak main-main nih. Ya. Azab pasti akan datang. Mereka menyadari Pak itu. Ya. Karena itu maka mereka melarikan diri supaya apa? Aman dari azab itu. Suganteh kalau lari dari kampung halamannya tidak ketimpa azab gitu. Selamat. Kalau tinggal di situ wah bisa jadi kena azab ini. Maka mereka mencoba melarikan diri untuk menghindar dari azab Allah. Aneh kan Pak? Dia tahu menyadari bahwa dirinya akan kena azab karena kekafirannya. Kan seharusnya cukup sederhana bagi tindakannya, yaitu beriman saja kan selesai sudah. Tapi mereka tidak mau beriman Pak. Malah mengambil jalan lain yaitu lari. Dengan lari itu kemudian dia aman dari azab. Tidak. Kemanapun mereka lari, azab itu akan apa Pak? Mencarinya. Gitu. Karena itu adalah kehendak Allah mengazab mereka orang yang kafir. Itu Pak. La tarkudu, janganlah kamu lari. Warji'u, dan kembalilah. Ila ma utriftum fihi, ya, kepada apa yang telah kamu nikmati di tempat itu. Wa masakinukum, dan pada tempat tinggalmu, la'alakum tus'alun, agar kamu nanti akan ditanya. Artinya Allah mengatakan percuma kamu lari. Kamu tidak akan bisa lari. Tetaplah tinggal di situ. Lari atau tidak sama saja bagimu. Kamu akan kena azab. Kamu pasti akan terus ditanya kenapa kamu tidak beriman. Gitu. Jadi mereka mau lari atau tidak tetap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau beriman. Gitu. Kita tahu Pak kisah Lut, kaum Nabi Lut ya. Bahkan bola api yang mengazab mereka itu sudah ada namanya, si fulan ada di mana gitu. Pada waktu itu ada orang yang keluar dari kaum Sodom, berada di luar lah. Ditungguin Pak. Sampai kemudian mereka kembali, lalu api itu membinasakan mereka. Jadi mereka membuat remeh atau membuat hal yang sepele ya, apa yang disabdakan nabinya itu. Dikira bohong-bohongan. Tidak. Itulah perilaku manusia Pak ya, ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal disuruh nurut saja Pak, enak sebenarnya. Tapi manusia itu ya begitu Pak. Selalu apa? Berpaling. Maka manusia itu cenderung berpaling, tidak mau beriman. Berani betul ya Pak mereka menentang Allah ya. Padahal dia yang menciptakan Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan dia. Apa-apa dicumponan sama Allah. Ya. Kemudian ditakam dalam bentuk makhluk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Manusia itu loh Pak, dibentuk sebaik-baiknya. Ya. Semuanya dicukupi. Hanya tugasnya beriman saja, berserah diri kepada Allah. Banyak yang tidak mau. Maka wajar Pak kalau di akhirat nanti orang-orang seperti ini mendapatkan balasan yang setimpal karena kekafirannya. Qalu, mereka menjawab, siapa? Ya orang-orang yang zalim tadi, orang-orang yang tidak beriman itu Pak. Ya, ya wailana, celaka kami. Ya celakalah. Kenapa kamu tidak beriman? Ya. Kenapa justru kalian tidak mau beriman dan bahkan menentang nabiku, rasulku yang telah aku utus untuk kalian itu? Ya. Nah, sekarang ya tinggallah waktu yang telah
dijanjikan oleh Allah, yaitu Allah menurunkan azab. Ketika itu baru mereka mengatakan qalu ya wailana, celaka kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Fama zalat tilka, maka mereka itu tetap berada dakwahum, dalam keluhan mereka itu, hatta ja'alnahum, hingga kami menjadikan mereka hasidan, tumbuhan atau tanaman yang telah dipanen, khomidin, dan mereka tidak bisa hidup kembali. Ya mati, Pak. Ya, pada saat azab tiba, ya seperti mereka tanaman yang baru dipanen. Bisa tumbuh lagi enggak itu tanaman yang dipanen? Padi misalnya, mati. Ya. Allah mengibaratkan seperti itu. Ya. Kalau azab sudah datang, maka mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Allah tidak kurang-kurang mengingatkan kepada mereka, ya, supaya beriman, menjadi orang yang beriman, tetapi mereka tidak mau. Maka ya berlakulah ketentuan Allah, yaitu Allah menurunkan azab. Wa ma khalaqnas samaa, dan tidaklah kami ciptakan langit wal arda serta bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, la'ibin, itu main-main. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dikira Allah menciptakan langit bumi itu main-main begitu saja. Ya, cobalah kita sebagai manusia yang dikaruniai Allah akal, maka hendaklah kita gunakan akal kita untuk merenungi itu, Pak. Ya, ini apa maksudnya menciptakan? Allah menciptakan saya, Allah menciptakan langit bumi, dan saya terus tinggal di sini. Itu maksudnya apa? Pasti ada maksud dari Allah, kan begitu, Pak, harusnya ya kita sebagai orang yang beriman. Jalan otaknya, jalan akalnya, gitu. Berarti ini tidak main-main. Berarti ada tugas atau ada misi lah manusia itu. Gitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Berarti kita misinya menyembah Allah, mengabdi hanya kepada Allah. Itu, Pak. Jadi tidak main-main. Dan apa yang dikehendaki Allah itu sebenarnya adalah semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan, semuanya baik. Allah nggak mungkin berbuat zalim kepada hambanya, nggak mungkin. Tapi kebanyakan manusia salah mensikapinya, salah mengambil sikap. Seharusnya beriman malah kafir, seharusnya beriman malah ingkar, seharusnya manut malah banggel. Banggel itu ya menolak, itu tidak mau. Lau aradna an nattakhidha lahwa, sekiranya kami ingin antattakhidha lahwa, bahwasanya akan menjadikan dunia itu lahwa, mainan, latakhadnahu miladunna, niscaya kami akan menjadikannya dia di sisi kami. In kunna, sesungguhnya kami apabila menginginkan itu, fa'alian, ya pasti terjadi, pasti dilakukan oleh Allah. Kalau seandainya Allah main-main, Pak, ya bisa aja Allah membuat main-main, tapi permainan yang dikehendaki oleh Allah, bukan permainan yang dituduhkan manusia kepada Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki bahwa Allah menciptakan dunia alam jika ini itu main-main, tentunya main-mainnya versi Allah, bukan tuduhan orang yang tidak mau beriman itu, Pak. Ya. Dan kalau itu Allah menghendaki, ya cukup Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Cukup Allah
melaksanakan atau melakukan itu. Tapi Allah kan tidak demikian. Tidak ingin ya main-main kan. Tapi manusia itu menganggapnya main-main. Dikiranya main-main. Tidak, Pak. Ya. Ada pertanggungjawaban besar nanti di yaumul akhirat terhadap semua apa yang manusia atau kita ini lakukan di atas muka bumi ini. Jadi jangan menganggap main. Bal naqdhifu bil haqqi. Bahkan kami melontarkan bil haqq, yang hak alal batil atas yang batil. Jadi di dunia ini Pak ada dua, al-haq dan al-batil. Ya, al-haq itu dilemparkan terhadap yang batil. Artinya bahwa kebatilan itu nanti ya akan bisa dikalahkan dengan al-haq. Al-haq atau al-haq itu mengalahkan yang batil. Ya, dua kondisi ini selalu bertarung Pak di alam jagat raya ini. Antara hak dan batil selalu bertarung. Al-haq punya pengikut, al-batil kemudi banyak pengikut. Dua-duanya saling berebut pengaruh. Dua-duanya saling berebut pengikut. Ya. Al-haq itu adalah ada di barisan Allah, para nabi dan para orang-orang yang beriman. Al-batil adalah barisan setan dan pengikut-pengikutnya. Mereka berebut pengaruh. Jadi terus Pak berperang antara yang hak dan yang batil itu. Nah, kemudian selanjutnya posisi kita ada di mana? Apakah ada di barisan al-batil atau apakah ada di barisan al-haq? Ya. Kita harus benar memposisikan diri, jangan sampai salah. Berarti kita harus berada di barisan yang al-haq, yang dipakai oleh Allah untuk melontar kebatilan, menolak kebatilan. Jadi memenangkan yang hak. Itu yang harus kita pilih, Pak. Kita harus berada di bagian al-haq, kebenaran. Dan kita harus bertarung dengan al-batil. Ya. Gitu. Fayat mahuhu, maka yang al-haq mahuhu itu akan mengalahkan hu yang batil. Ya. Wa idza huwa zahiqa, dan apabila hak itu telah datang, huwa zahiqa, pasti yang batil itu lenyap. Ini artinya bahwa kemenangan akan ada di pihak al-haq. Berarti kebenaran akan selalu menang, dimanapun berada, di zaman apapun. Kalau misalnya sekarang dunia ini ya diliputi kebatilan, bukan berarti kebatilan yang menang, Pak. Hanya waktunya aja yang belum jatuh. Toh kebenaran masih tegak. Walaupun kebenaran itu dibunuhnya, diintimidasinya, disiksa, difitnah dan sebagainya. Kita bisa lihat bagaimana Islam di muka bumi ini. Ya. Selalu menjadi korban orang-orang kafir, orang-orang batil. Ya. Tapi mereka orang kafir, orang batil itu tidak pernah bisa kemudian melenyapkan yang hak. Enggak bisa, karena hukumnya tidak seperti itu. Justru yang bisa melenyapkan yang batil adalah al-haq, yaitu kebenaran. Kisah Qarun, kisah Fir'aun membuktikan itu, Pak. Kurang apa batilnya Fir'aun itu, sampai tega membunuh bayi laki-laki. Kurang mencengkam seperti apa keadaan zaman pada saat itu. Seolah-olah Fir'aun tidak ada yang bisa mengalahkan. Seolah-olah. Tapi pada akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah.
Manakala datang Musa. Musa simbol kebenaran, Fir'aun simbol al-batil. Maka ketika Musa datang, al-batil lenyap, yaitu Fir'aun mati atau binasa. Itu siklus kehidupan, hukum alam atau hukum sunatullah yang telah dibuatnya. Maka tidak perlu ragu kita kepada kebenaran. Jadi ketika al-haq datang, lenyaplah al-batil. Itu sudah menjadi rumus, Pak. Ya. Pasti menang yang hak itu. Walaupun harus banyak menelan, banyak korban, banyak yang syahid di situ. Ya. Tapi tetap yang menang adalah kebenaran. Walakumul wailu, dan bagimu al-wail adalah kecelakaan besar. Mimma tasifun, dari apa yang kamu sifatkan itu. Maksudnya Allah memberitahukan kepada orang-orang yang berada di al-batil. Allah memberikan kepada orang-orang kafir yang menuduh bahwa Allah punya anak. Gitu maksudnya, Pak. Itu kan batil, Pak. Dan mereka, orang-orang batil itu juga melakukan propaganda, Pak. Kampanye. Namanya juga berebut pengaruh. Ya. Mereka yang melakukan itu bangga, senang dengan kebatilannya. Gitu. Mereka itu Allah katakan walakum, dan bagimu al-wail, yaitu kecelakaan yang sangat besar. Karena apa? Mimma tasifun, apa yang mereka sifatkan itu. Menganggap bahwa Allah itu punya anak. Naudzubillah min dzalik. Itu kebatilan. Walahu, dan kepunyaannya, kembali kepada Allah. Ya. Man fis samawati wal ard, siapa yang ada di langit maupun di bumi. Wa man indahu, dan para malaikat yang ada di sisinya. Man di sini, wa man indahu, man di sini maksudnya mufassirin mengatakan, di kitab Ibnu Katsir menjelaskan, ya terutama Ibnu Abbas ya menjelaskan bahwa man di sini adalah para malaikat. Walahu man fis samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit maupun di bumi. Wa man indahu, dan para malaikat yang ada di sisinya. La yastakbiruna a'ibadatihi, mereka itu tidak congkak, tidak sombong, tidak angkuh. An ibadatihi, terhadap penyembahan terhadap Allah. Wala yastakhsirun, dan mereka tidak pernah letih dalam menyembah Allah. Jadi para malaikat itu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, itu hamba Allah. Yang mereka tuduhkan kepada Allah bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Jadi orang-orang Arab pada waktu itu menganggap bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Nauzubillah min dzalik, terlalu berani mereka ya. Ya, atas dasar apa mereka sampai lancang ya, berani sembrono menuduh bahwa Allah punya anak. Itu kalau bukan ilmu ngawur nggak bisa, Pak. Itu kalau bukan ilmu kira-kira itu nggak bisa. Berarti ilmu zon yang mereka pakai itu, Pak. Ya. Pokoknya mendefinisikan Allah itu sesuai hawa nafsunya aja. Ya kan? Malaikat dianggapnya anak perempuan Allah, Isa dianggapnya anak Allah. Ya. Itu kan ngawur. Berarti tidak ada dasar sama sekali. Gitu. Dan anehnya ketika diingatkan bahwa itu salah, mereka nggak mau, Pak. Ini aneh banget pokoknya manusia. Ya. Maka hati-hati, Pak, jadi manusia itu.
Jangan terlalu kebablasan mengeksplor akal. Jangan terlalu kebablasan mengeksplor apa-apa akal. Ya. Akal itu memang karunia yang Allah berikan kepada manusia. Karena akal itu sebenarnya manusia itu mulia. Tapi kalau sampai manusia itu kebablasan mengeksplor akalnya, maka berbahaya juga. Walaupun bagaimanapun akal itu terbatas. Ada ranah yang tidak bisa dijangkau oleh akal, Pak. Dan akal harus tunduk terhadap apa saja yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Contoh misalnya, peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, akal nggak bisa menjangkau, Pak. Tidak bisa menjangkau. Nggak bisa, Pak. Bagaimana mungkin dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu dilakukan oleh Nabi dalam waktu sekejap. Tidak ada mungkin satu malam, nggak ada bahkan. Hanya beberapa jam saja. Itu kalau kita mensikapi menggunakan akal nggak nyambung. Tidak nyambung, nggak masuk akal. Gitu. Ya. Nah itu ranah yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka akal jangan sampai menyentuh itu, Pak. Nanti kalau sampai menyentuh itu ya, wah ini nggak masuk logika, nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal. Kalau sudah nggak masuk akal, berhenti di situ. Kemudian ini ranahnya iman. Ranahnya iman. Gitu. Bukan akal lagi. Ya. Makanya syariat itu ya ranahnya iman. Gak boleh kemudian diukur dengan akal. Kalau sampai akal coba-coba masuk ke situ, rusak ini, Pak. Ya? Gak boleh. Akal harus tunduk kepada syariat. Harus tunduk. Contoh, misalnya begini. Salat sehari 5 waktu. Waktunya sudah ditentukan. Ayatnya jelas. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Salat itu diwajibkan kepada kaum yang beriman waktu yang telah ditentukan. Itu ayatnya kemarin ada di sini. Ya. Subuh ya seperti tadi, subuh. Zuhur jamnya tentu, asar jamnya sudah ada, maghrib jamnya ada. Kemudian ingin mencoba merubah, diakalin ini syariat ini. Saya kumpulkan ada sholat ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jadi satu tempat atau satu waktu, misalnya subuh. Dredet dia, setelah itu nggak sholat. Alasannya kan tadi sudah sholat, saya rapel gitu. Nah ini nggak boleh, Pak, akal kemudian mengeksplor seperti itu. Karena apa? Akal itu walaupun bagaimana terbatas, Pak. Terbatas. Akan saya tunjukkan, Pak. Jadi mudah-mudahan ini jadi benar ya. Hasil perenungan saya. Ini bola. Bumi itu kan bulat globe. Ya. Kita nggak tahu posisi kita di mana. Apakah di atas atau di bawah atau di samping kanan, di samping kiri. Tahu nggak posisi kita? Atas bawah mana nggak tahu kita. Matahari sebelah mana kita juga nggak tahu. Iya kan? Nah, sekarang saya bertanya. Ini membuktikan bahwa akal itu terbatas, Pak. Orang yang ada di bagian atas globe ini mengatakan atas mana? Pasti ke sana. Betul. Orang yang ada di samping globe ini, samping bola bumi tadi, atas itu mana? Ke sana. Yang di sini, ke situ tuh atas. Apalagi yang bawah, mana atas ini? Lalu atas yang sebenarnya di mana? Saya tanya. Kalau yang di atas, di sana. Kalau yang di bawah nggak di sana, tapi di bawah. Ya, betul kan? Ya, maka jangan coba-coba kemudian berani apa ya? Istilahnya mengandalkan akal, pasti sesat, Pak. Kita sebenarnya tidak tahu ada di mana posisi kita itu, di bawah globe atau di atas globe atau di samping kanan kiri. Gitu.
Allah ada di mana, kata orang yang di atas ini, di atas. Yang ada di bawah gelap, Allah ada di mana? Di sana. Kan ini bertolak belakang atas apa? Yang benar yang di mana? Nah, ini menunjukkan bahwa akal itu terbantah. Maka jangan sampai kemudian coba-coba, ya. Apalagi menuhankan akal. Apakah ada orang seperti itu? Ada, Pak. Orang ateis itu kan begitu, nggak sesuai dengan akal nggak terima. Gitu. Maka di sini perlu pensarah. Pensarah itu ya menjelaskan semuanya itu. Maka karena itu Allah menurunkan Nabi dan Rasulnya untuk menjelaskan itu, mensarahkan itu. Gitu, Pak. Ya, kewajiban kita mengimani apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Insya Allah selamat, Pak. Gitu. Jadi malaikat itu tidak congkak, tidak sombong, ya, dan tidak pernah letih dalam menyembah Allah. Kok ini dituduh sebagai anak perempuan Allah? Kan kurang ajar itu, Pak. Yusabbihuna al-laila wan-nahara. Mereka para malaikat itu senantiasa bertasbih pada waktu malam dan siang. La yaftaru, dan tasbihnya itu tidak pernah berhenti, Pak. Tidak model kayak kita. Alhamdulillah kita mau dikasih jeda 5 waktu dalam sehari, semalam itu sholat kan. Setelah sholat boleh kerja, ya, boleh makan, boleh minum, boleh istirahat, boleh tidur, ya. Boleh kemudian bercengkerama dengan anak istri, boleh, itu manusia. Itu kan kemudahan yang Allah berikan. Tapi malaikat tidak. Setiap saat itu selalu bertasbih. Ada yang sujud terus. Ya, ada yang beristighfar terus sampai mulai dari dia ciptaan sampai hari kiamat. Ada yang rukuk terus. Kok enggak capek? Ya enggak lah, karena didesain oleh Allah seperti itu. Ya, beda dengan manusia. Manusia itu ada lelah, ada capeknya. Karena desainnya Allah beda gitu. Makanya itu Rasul dan Nabinya itu dari golongan manusia. Pokoknya sulit, Pak, ya, mengajak orang yang nggak ngerti itu. Orang-orang, kebanyakan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan orang-orang kafir sebelumnya, Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad. Kekeh gitu. Ya. Kelihatan banget nggak ngertinya gitu ya, Pak, ya. Kelihatan banget bodohnya gitu loh. Sudah salah diingetin nggak mau, kan aneh itu, Pak. Gitu. Nah, dari dulu memang ada watak manusia kayak begitu, Pak. Ya, maka perlunya, ya, manusia itu perlu pensarahan atau penjelasan seperti ini. Makanya ditadaburi Al-Quran itu, Pak. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yungsyurun. Apakah mereka menjadikan Tuhan dari bumi yang mereka itu tidak bisa menghidupkan? Ya, jadi Allah bertanya, ini hambaku ini kok seperti ini, kok nggak mau diajak untuk beriman kepadaku? Kok maunya malah mencari Tuhan-Tuhan selain aku? Apakah mereka mencari Tuhan-Tuhan yang ada di bumi? Lalu yang menciptakan bumi itu siapa? Tuhan yang mana? Kok mereka malah ingin menyembah Tuhan selain Allah? Padahal yang menciptakan itu aku. Kenapa mereka justru mencari Tuhan selain aku? Gitu, Pak. Ya? Apakah mereka tidak mencari Tuhan yang ada di bumi yang tidak menciptakan itu? Laukana fihima, sekiranya fihima, di dalam langit dan bumi itu, fihima keduanya, maksudnya ma di sini adalah bumi dan langit. Kalau sekiranya ada di bumi dan di langit itu apa?
alihatun, yaitu Tuhan, illallah, kecuali Allah, la fasadata, pasti ya keduanya akan rusak binasa. Kalau seandainya ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, perang Pak antar Tuhan, dan yang terjadi pasti rusak. Tuhan langit punya pengikut, Tuhan bumi punya pengikut, masing-masing membuat apa itu kesaktian sendiri-sendiri. Apa enggak rusak itu Pak? Ya. Makanya Allah mengatakan seandainya ada Tuhan lain, ya, di langit maupun di bumi, pasti keduanya akan rusak binasa. Gitu. Dan itu dicontohkan Pak, ya, untuk menjadi pelajaran bagi manusia, ya. Antar manusia saja ini itu rukun enggak Pak? Inilah antar manusia, antar kita loh. Kadang-kadang antar tetangga aja kita enggak akur Pak. Iya toh? Ya, cukup yang seperti itu manusia aja, makhluk aja. Ya. Jadi Masya Allah, ya. Allah telah berbicara yang sangat-sangat dalam sebenarnya ini kepada kita manusia. Ajak dialog dengan manusia. Cuman manusianya nggak ngerti-ngerti Pak. Lu bagaimana ngerti wong baca Al-Quran aja tarak Pak. Baca Al-Quran aja enggak, apalagi mentadaburinya gitu. Maka sulit Pak untuk diajak ngerti gitu. Ya. Allahu Akbar. Nah, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semuanya ikut ngaji gitu Pak ya. Supaya selamat gitu. Ya menjadi orang yang ngerti lah gitu. Ya. Punya ilmu walaupun sedikit itu bermanfaat. Peringatan itu penting ya Pak, karena itu bermanfaat peringatan itu. Allah mengatakan bahwa fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, fadzakir itu artinya maknanya adalah berilah peringatan. Inna dzikra, karena peringatan itu tanfa'ul mu'minin, itu bermanfaat sekali bagi orang yang beriman. Al-Quran ini zikir Pak, peringatan gitu. Dan siapa yang mau diperingati oleh Al-Quran, itu insya Allah bermanfaat bagi dirinya. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Fasubhanallah, maka maha suci Allah, rabbil arsy amma, rabbil arsy itu yang memiliki arsy, amma yasifun, atas apa yang mereka sifatkan. Jadi tidak benar kalau mereka menganggap bahwa Allah itu punya anak, Allah itu mengambil anak. Terlalu berani mereka menuduh itu. Ya. Allah itu ahad. Ya, kalau ingin tahu seperti apa status Allah, surat Al-Ikhlas dengan jelas menjawab. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa dialah Allah yang esa, satu, tunggal. Allah itu satu, tidak terbilang. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Apa yang ada di alam jagat raya ini kan ciptaannya, ya, bergantung penuh semuanya kepada Allah, karena Allah yang mengatur. Gitu Pak. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ada dengan sendirinya. Paling awal dan keawalannya tidak berawal. Paling akhir dan keakhirannya tidak berakhir. Gitu Allah. Jadi Allah meliputi segala sesuatu.
Seperti Allah itu, nah jangan coba-coba kemudian akal mendefinisikan itu. Sesat nanti Pak, nggak boleh. Karena yang jelas Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada yang setara, sama, serupa dengan apapun, sesuatu pun. Nggak sama. Allah itu yang bersendiri-sendiri gitu. Kalau ingin melihat Allah ya nanti di surganya Allah akan menampakkan dirinya. Karena sabda Nabi ya, kalian nanti akan bisa melihat Tuhanmu sebagaimana kalian melihat bulan purnama seperti sekarang ini, tanpa ada penghalang. Tapi nanti ya di akhirat di surganya Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu, tidaklah Allah itu ditanya amma terhadap apa saja yaf'alu yang diperbuatnya. Allah itu maha kuasa. Ya. Punya sifat iradah, kehendak. Kehendak Allah itu enggak ada yang bertanya dan tidak boleh ditanya. Allah ingin menghendaki apa saja terserah Allah kuasa, Allah berkehendak. Allah ingin menciptakan ini itu dan sebagainya, kuasa Allah, terserah Allah. Karena itu alam jagat raya ini kan milik Allah ya, karena membuatnya Allah. Jadi terserah Allah. Allah menentukan hukum seperti apa terserah Allah, dan kehendak Allah, apa yang diciptakan Allah itu tidak boleh ditanya, Pak. Kenapa sih Allah begini? Kenapa sih Allah membuat itu? Enggak boleh ditanya. Ya, seperti Bapak punya perusahaan, Bapak punya aturan, kamu harus masuk jam sekian, kalau enggak kamu dihukum sekian. Itu manusia Pak, punya aturan. Dan karyawan enggak boleh nanya, kenapa sih pimpinan kok bikin aturan begitu? Ya dia yang punya perusahaan. Masa yang ngatur karyawan kan enggak mungkin. Ini gambaran analogi sederhananya seperti itu. Ya, ketika Allah membuat hukum-hukum yang harus ditaati oleh hambanya, yaitu hak Allah, kehendak Allah. Bagi kita ya harus ikuti itu. Kalau enggak ya kena punishment, kalau istilah sekarang memang hukuman. Gitu. Ya. Jadi Allah tidak bisa ditanya atas apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, tetapi justru mereka siapa? Ya kita manusia yang nanti akan ditanya. Karena kita itu diciptakan oleh Allah, yang membuat kita adalah Allah. Gitu Pak. Ya. Kita nanti ditanya, jangan main-main Pak. Ada yaumul hisab loh Pak. Ya. Ada yaumul hisab. Yaumul hisab lah itu saat Allah nanti nanya kita nanti di akhirat. Gitu. Amittakhadhu min dunihi alihah. Apakah mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah maksudnya? Apakah mereka telah menjadikan atau mengangkat tuhan-tuhan selain Allah? Qul hatu burhanakum. Katakan, hatu, tunjukkan, hadirkan, tampilkan, burhanakum, hujahmu. Kalau kalian menganggap ada Tuhan selain Allah, kalau kalian menyembah selain Allah, sok tunjukkan hujahmu. Kemukakan alasanmu, apa alasanmu menyembah Tuhan selain Allah? Alasannya Pak, kebanyakan Pak. Alasannya klasik, yaitu bapak nenek moyangku dulu telah melakukannya seperti itu. Kami hanya mengikuti, bari bapak moyangnya tidak punya ilmu dan dasar yang jelas. Alasannya itu Pak. Kok itu dijadikan alasan? Sudah tahu bapak moyangnya salah, ya diikuti.
Dan bapak moyangnya itu juga telah diingatkan oleh nabi-nabi rasul yang dahulu, ya, bahwa itu tidak benar, kok diikuti. Kemudian orang-orang yang hadir belakangnya juga diturunkan kepada nabi, ya, juga diturunkan kepadanya nabi, menjelaskan bahwa yang harus disembah itu Allah, kok juga tidak mau kalian ini. Kan aneh Pak manusia itu. Ayo tunjukkan, ya, hujahmu itu. Kul hatu burhanakum, gitu. Hadza dzikrum man ma'ya. Ini peringatan orang-orang yang bersamaku. Wa dzikru man qabl, dan ini peringatan orang-orang sebelumku. Jadi artinya bahwa orang-orang terdahulu telah diperingatkan Pak oleh Allah melalui nabinya, melalui rasulnya yang diutus, bahwa ya sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun, gitu. Peringatan ini telah disampaikan umat-umat terdahulu oleh nabi-nabinya terdahulu pula. Dan peringatan ini juga aku sampaikan kepada kalian, gitu. Bal aksaruhum, bahkan kebanyakan dari mereka la ya'lamunal haqq, tidak mengetahui kebenaran. Fahum mu'ridun, ya, lalu mereka berpaling. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, Pak. Ya. Manusia itu suka berpaling, gitu. Kemudian Allah menegaskan di ayat berikutnya yang ke-25 nih, Pak. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami utus min qablika sebelum kamu, hai Muhammad, min rasul, yaitu para rasul, illa kecuali nuhi kami wahyukan ilahi kepada rasul-rasul itu, annahu bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, Pak. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini firman Allah, perintah Allah kepada nabi dan kepada umat, seluruh umat manusia. Ya. Muhammad, tidaklah aku utus para nabi, para rasul sebelummu kecuali aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budu, maka sembahlah aku. Ini kan perintah Allah, Pak. Supaya hanya menyembah Allah, jangan menyembah yang lain. Ya, kalau yang menyembah yang lain itu bahaya, Pak, menjadi musyrik, menjadi kafir. Ya. Musyrik itu, Pak, aduh ya Allah, enggak diampuni dosanya kalau mati dalam keadaan musyrik. Ya. La ing asyrakta la yahbatan 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu musyrik itu apa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Satu, dia menyembah Allah, di samping itu dia mengangkat Tuhan yang lain untuk jadi sesembahannya. Itu musyrik, Pak. Ya, la yahbatan 'amaluka, itu akan menghapus semua amalmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu tergolong orang-orang yang rugi. Lah amalnya hilang, Pak. Bahaya musyrik, bahaya musyrik menyekutukan Allah itu, seketika amalnya hilang, lenyap, nggak ada gunanya, Pak. Hajinya, sholatnya, ibadahnya yang lain, tapi dia musyrik, suka nyuguh, tahu nyuguh, sering ke dukun, itu musyrik, Pak. Maka amal ibadahnya hilang, lenyap, kan sia-sia, Pak. Maka wala takunanna minal khasirin, maka kamu termasuk orang yang rugi. Allah ya nggak mau diduakan, Pak. Allah nggak suka diduakan, gitu, Pak. Semoga kita dihindarkan jauh-jauh dari semua sifat ini, ya Pak, ya.
dan semoga Allah memberikan terus, membimbing kita terus ya kepada petunjuk yang benar, dan jangan sampai tergelincir kepada kemusyrikan, kemunafikan dan kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Kiranya itu saja Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya pada pekan yang akan datang. Ya, sampai ayat ke-25 dari surah Al-Anbiya. Wallahu a'lam bishawab, bihaqiqatil murad. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.